Oke, halo, selamat pagi. Saya ucapkan berada di Banyumas ya. Sekarang saat ini saya sudah berada di Banyumas untuk mengabadikan truk tabung raksasa. Truk yang membawa tabung raksasa, bukan truk raksasa ya. Oke, ini berada di mana sih tepatnya? Truk yang ini itu tepatnya berada di Diklat KKB Banyumas ya. Kalian search aja Diklat KKB Banyumas ya. Untuk truk yang ke-1 dan ke-2, kloter pertama itu dipisah ya, di sebelah sana. Nah, ini nggak baru, itu adalah truk yang 1 dan 2 kloter pertama ya, terpisah ya. Jadi saya sudah mengupload secara update ya, ter-up to date ya, kloter ini sampai di Banyumas ya. Ada kemungkinan video ini diupload sudah nggak ada lagi ya, truk ini singgah di sini, kloter 2 ataupun kloter ketiga ya. Semoga aja sih ketika video ini di publik masih ada truk kloter 2 dari kloter ketiga sampai di sini ya, kayak gitu. Kalian bisa search aja ya, Diklat KKB Banyumas, ini dia tempatnya ya. Nah, truk ini berada di samping itu ya, Diklat KKB Banyumas ya. Atau kalian bisa search aja ya, RSUD Banyumas ya, jika tidak ditemukan lokasi ini ya, RSUD Banyumas. Nah, dari aja di sekitaran RSUD Banyumas, tanyakan ke orang, pasti tahu di mana truk tabung raksasa ini singgah ya. Nah, ini adalah truk yang keempat, itu adalah truk yang ketiga, kloter pertama sudah sampai Banyumas ya. Tadi yang ter-up to date ya, saya videonya sebelah sana ya. Video ini di hari yang sama ya perekamannya. Padahal kalau di hari berikutnya itu beda kloter, dan yang kloter 1 ini sudah jalan ya, kayak gitu. Kloter yang pertama sudah sampai Banyumas, kloter yang kedua sampai di Buntu, kloter yang ketiga berada di Karanganyar kayaknya ya, soalnya pemberhentiannya itu sama ya. Ada kemungkinan di situ juga ya, 1, 2, dan 3. Oke, kita ke ujung. Untuk kondisi warga di sini, truk yang ketiga dan keempat, kloter pertama tidak terlalu ramai. Yang ramai banget itu di truk 1 dan 2 kloter pertama di sana ya. Itu sebenarnya lokasinya tepat berada di Pondok Pesantren Miftahus Salam ya, Banyumas. Kalian search aja di situ. Truk tersebut itu berhenti di depan pintu persis Pondok Pesantren Miftahus Salam. Berkah tuh, berhenti di pondok pesantren ya, berkah semuanya, amin. Oke, saya maju ke depan ya, untuk melihat secara dekat ya, secara langsung menyiarkan di tempat, bukan secara live ya. Ini dia truk yang keempat ya. Nah, informasinya depan dan belakang itu berbeda ya. Depan nyala, belakang bisa jadi nggak nyala, ikut jalan ya, kayak gitu. Nah, kabel-kabel tersebut itu untuk menyambungkan rem yang di belakang, dari depan ke belakang itu menyambungkan rem. Nggak tahu apakah belakang bisa rem sendiri atau enggak, tapi informasinya depan dan belakang itu berbeda ya, beda mesinnya ya, kayak gitu. Yang ini nyala, kalaupun itu nggak nyala itu tetap bisa jalan ya, soalnya dia kan kesambung dengan tabungnya ya kan, kayak gitu. Ini tabungnya yang di depan itu cuma ditaruh aja ternyata ya, nggak ada ceplikan atau apa gitu ya di bawah ya. Ini cuma ditaruh aja dan digubet ya, atau dijiret ya, diikat dengan rantai biar tidak goyang-goyang kayak gitu ya. Tapi ya segede ini, seberat ini 60 ton, harusnya dia nggak goyang-goyang ya, harusnya kalau seberat itu ya. Ada jalannya rusak sedikit, wah nggak kerasa itu ya kan, untuk berat 60 ton ya. Wah, luar biasa ya. Ini rodanya, kalian bisa lihat rodanya itu 5 ya. Kalau rodanya 5, kloter pertama itu adalah truk ketiga dan keempat, nah gitu ya. Untuk kondisi warga sekali lagi di sini nggak terlalu ramai ya, nggak terlalu ramai. Ramai itu di sana, di truk yang 1 dan 2 kloter pertama di sana ya. Siapa tahu nanti ya truk kloter kedua itu berhenti sama di sini ya, kayak gitu. Harusnya sih sama berhentinya ya, harusnya ya. Soalnya kalau dia memang kloter kedua, kloter ketiga itu lewat kerumput lagi, bakalan berhenti di sini. Karena apa? Dalam perjalanan itu sungguh tantangan yang luar biasa ya, dalam perjalanan menuju ke sini kalau lewat kerumput ya. Memang sih jalan ini ya jalan
lewat kerumput ya kalau jalan ini. Kalau jalan di sebelah sana itu bisa jadi lewat Sampang ataupun Rawalo ya, Sampang Rawalo ya, bukan ataupun ya Sampang Rawalo. Kalau memang dia udah sampai di sana ya, ada kemungkinan dia lewat Sampang ataupun Rawalo. Kalau posisi truk ini di sebelah sana, di pertigaan lebih sedikit ya. Tapi untungnya truk ini tuh berhenti sebelum pertigaan, yang sudah jelas dia lewat kerumput. Ada kemungkinan kloter kedua, kloter ketiga itu lewat kerumput lagi. Kayak gitu. Semoga saya bisa mengabadikan kloter kedua dan kloter ketiga masuk rumput kayak gitu ya. Soalnya ini yang pertama, wadidaw banget, yakin luar biasa, saya nggak bisa mengabadikannya ya. Aduh, dan sayang sekali. Untuk ada kesempatan lagi 2 kali. Semoga yang kedua dan ketiga nggak ketinggalan ya mengabadikannya. Nggak hujan juga. Kalau hujannya gerimis-gerimis aja, nggak hujan deras ataupun geruduk ya. Semoga aja kayak gitu ya. Oke, lanjut sampai ke depan ya. Wow, ini rating Nicole. Ini angkutan kemana saya nggak tahu ini. Ini berada di Banyumas, kecamatannya Banyumas ya. Kecamatannya Banyumas. Ini saya sudah di pinggir, makin minggir. Aduh, motornya ini juga mau ikut mengabadikan juga sih ya. Saya tahu. Saya juga ngerti ya kan. Tapi jangan pikir-pikir banget dong. Oke. Untuk sopirnya nggak tahu, tapi di sini ada yang tidur di sini ya. Nggak tahu. Kalau pengawas, saya nggak lihat pengawas, mobil-mobil pengawas itu nggak kelihatan. Ada kemungkinan sopirnya itu ikut pengawas. Kalau pengawas tidurnya di hotel, ya harusnya sopirnya ikut ke hotel ya, karena dia yang berjasa sampai tujuan ya, mengantarkan titipan sampai tujuan, dia yang berjasa kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini sebentar lagi bakalan ke ujung ya, ke ujung truk yang ketiga dan keempat. Kalian bisa nandai kloter pertama kalau dia truknya bagian belakang rodanya 5, berarti itu adalah truk ketiga dan keempat. Kalau rodanya bagian belakang itu 3, berarti kloter pertama, truk 1 dan truk 2 kayak gitu. Nah, ini dia truk yang ketiga bagian depan. Wow, kebetulan mataharinya itu dari sana ya, dari sana mataharinya, sehingga cukup menyenangkan ini gambarnya ya, karena ya lumayan HD lah ya, cukup bening lah ya, nggak backlight ataupun apa kayak gitu ya kan. Oke. Untuk kloter yang kedua masih di Buntu, kloter ketiga di Karanganyar. Semoga nanti di kloter pertama ini masih ada pemberhentian, 1 kali lagi, jelas pemberhentian sebelum masuk ke pabriknya ya, Banjarnegara. Semoga sih masih ada pemberhentiannya 1 kali lagi, jelas kloter pertama pemberhentian ya, kayak gitu. Ini untuk mesin dari truknya itu Scania ya. Saya lihat tulisannya itu Scania di truk yang satu, tapi ini harusnya sama sih Scania, tapi ini kok nggak ada tulisan Scania ya. Apa itu tulisannya? Waduh, saya nggak bawa kacamata jadi nggak kelihatan ya. Tulisan di kaca tak Quister ya, tulisan di kaca. Untuk truk bagian depan tulisannya Quister, tapi nggak tahu ini mesinnya dari mana, saya nggak tahu ya. Untuk tabung ini katanya dari Cina, katanya dari Cina, pemilik pabriknya dari Cina juga atau bukan, saya juga tidak tahu ya. Saya itu cuma kata-kata-katanya aja ya, udah turun temurun ya, bisa jadi bohong sih, tapi bisa jadi benar juga ya. Informasi dari saya itu cuma kata-kata aja gitu ya, sudah turun temurun ya kan. Ya semoga sih betul ya. Panjangnya itu 40 meter, beratnya 60 ton, tapi itu sudah valid sih. Banyak orang yang menyebutkan panjang dan beratnya itu ya, itu kayaknya valid ya. Untuk tujuannya valid juga, Banjarnegara.
Untuk darinya ini ya, ini dari mana? Dari Cina. Semoga itu valid juga dari Cina ya. Untuk yang pabriknya itu siapa yang megang, saya nggak tahu ya. Apakah Cina juga atau memang dari Indonesia ya, saya nggak tahu ya. Jadi tabung ini katanya itu pembuatan hebel. Informasinya seperti itu sih, pembuatan hebel ya. Oke, mungkin kayak gitu aja kali ya. Semoga pas video ini tayang itu masih ada kloter kedua, ketiga di sini, ataupun kloter 2 dan 3 belum nyampe pabriknya Banjarnegara ya. Sekali lagi saya tutup dengan tagline Banjarnegara tak kira nggak ada apa-apanya, ternyata ada Sultan luar biasa yang bikin geger semua warga Indonesia. Tak hanya di lewati truknya aja, tapi seluruh Indonesia geger ya, luar biasa. Kayak gitu aja, saya cukupkan sekian video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya sampai selesai. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah yang lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.